Sudah ya? Oke. Sebelumnya saya sudah sampaikan pembagian kelompok ke ketua kelasnya ya. Jadi itu nanti pembagian kelompoknya diterima saja. Memang setiap bab punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda, tapi saya upayakan seadil mungkin. Toh nanti proses penilaiannya tidak berdasarkan siapa kerja lebih capek dan lain sebagainya, tetapi pada saat performance-nya. Jadi misalnya kalau ada yang kebagian babnya sedikit atau chapternya sedikit, terus cara mendapatkan nilai tambahnya dari mana ya, Anda banyak bertanya ketika nanti temannya presentasi, kira-kira begitu. Nah, minggu depan itu kita UTS bukan ya? Iya. Nah, oke ya. Iya Pak, UTS. Jadi tolong nanti dipastikan setelah UTS kita masuk lagi kapan, karena dari kalender akademik saya lihat itu di bulan Juni setelah kita lebaran, betul atau tidak itu ya? Betul. Nah betul ya. Jadi rentang waktu tugasnya kan lama sekali itu. Di situ nanti ada chapter 5, di mana chapter 5 itu yang pertama kali presentasi di bulan Juni. 1 bulan tuh ya tugasnya saya kasih waktu, jadi tolong nanti tidak ada yang tidak mengerjakan, kira-kira begitu. Iya, Bisa ya. Pak. Jadi selama bulan Mei kalian bulan puasa itu pasti ya. Jadi tolong tidak berleha-leha, tetap mengerjakan tugasnya gitu ya. Dan saya minta kalau kita hari Selasa kuliahnya, saya minta tugasnya itu semua sudah dikumpulkan di hari Senin ya. Iya Pak. Nah, nanti teknis pengumpulannya akan saya sampaikan ke ketua kelas. Nah, jadi semua tugas sudah dikumpulkan hari Senin, supaya saya periksa dulu kalau perlu ada perbaikan, ada yang kurang dan lain sebagainya, diperbaiki lagi, ada waktu 1 malam misal. Ya. Nah itu kira-kira teknis untuk tugasnya ya. Oke, sekarang kita lihat janji saya ke bagian tugas untuk menjelaskan chapter 4 ya. Chapter 4 yaitu Project Integration Management ya. Dari 10 area knowledge ini ya. Ini dari 10 area knowledge ini saya akan menjelaskan 1 chapter, sisanya mahasiswa silakan nanti membuat bahan presentasi setelah UTS. Nah, jadi nanti dari setiap pertemuannya itu ada yang 1 kelompok saja, ada yang sampai 2 kelompok gitu ya, tergantung tingkat kesulitannya. Kayak yang jelas kalau chapter 6 dan chapter 7 memang itu punya tingkat kesulitan lebih dari yang lain gitu ya. Jadi kalau yang dapat itu tidak usah merasa bagaimana, dikerjakan saja, toh nanti saya bantu pada saat presentasi. Maka chapter 6 dan chapter 7 ini pasti 1 kelompok 1 pertemuan. Nah, nanti sisanya chapter 8 sampai 13 itu bisa saja 1 pertemuan 2 kelompok karena tingkat kesulitannya tidak terlalu berat ya, kira-kira gitu. Oke. Sekarang kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan Project Integration Management? Ya. Nah, jadi kalau kalian memang bisa seperti saya menjelaskan langsung dari bahannya, boleh ya. Nah, tetapi kalau tidak bisa, tolong dibikin dalam bentuk PowerPoint. Ya. Oke ya. Project Integration Management itu terdiri dari 3 subbab ya. Yang pertama adalah bagaimana kita develop project charternya, mengembangkan dokumen kesepakatan kontrak project charter itu. Lalu develop project management plan, mengembangkan rencana project manajemennya.
lalu direct and manage project, bagaimana cara mengintegrasikan atau mendirecting atau melakukan manage terhadap pekerjaan-pekerjaan project. Yang keempat, bagaimana melakukan monitoring dan controlling dari sebuah project. Yang kelima, perform integrated, jadi bagaimana mengintegrasikan manajemen perubahan dari sebuah project. Yang terakhir adalah bagaimana menutup sebuah project. Tentu dari keenam sub knowledge area ini semuanya terkait dengan bagaimana sih supaya setiap project itu bisa terintegrasi, kira-kira begitu ya. Mohon maaf nih hujannya membesar ya, kalau ada suara hujan yang cukup besar. Nanti kalian tinggal protes saja kalau ternyata suara saya kalah sama suara hujan ya, nanti saya lebih keraskan lagi suaranya. Oke ya, apa sih yang dilakukan pada project integration itu? Nah, ini lihat ya. Secara umum yang dilakukan adalah bagaimana kita mengembangkan, mereview, menganalisa, dan memahami dari lingkup sebuah proyek, termasuk bagaimana kita melihat kebutuhan dari produk atau kriteria dan membuat asumsi, lalu membuat batasan, atau berbagai macam pengaruh dari sebuah proyek itu sendiri, gitu ya. Selanjutnya bagaimana mentransformasi informasi-informasi yang dikumpulkan pada suatu proyek ke dalam sebuah rencana terstruktur, kira-kira begitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana melakukan performance atau pengukuran performance dari aktivitas sebuah proyek yang telah selesai, deliverable. Selanjutnya adalah bagaimana memastikan atau memonitoring kemajuan dari sebuah proyek secara terintegrasi, kira-kira. Nah ini kira-kira kalau kita bagi ya, jadi kalian kalau presentasi jangan pernah tidak mempresentasikan gambar ini ya. Jadi setiap chapter gambar ini pasti ada, hati-hati ya. Setiap chapter gambar ini pasti ada. Oke, kita lihat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Project Integration Management itu terdiri dari 4 subbab. Dari 6 subbab, di mana 6 subbab ini kalau kita merujuk ke atas ke tabel integrasi, mohon maaf ya, saya ulang sedikit ini. Tabel integrasi antara proses dan proyek, di mana ke-6 subbab itu terdiri atau berada pada 5 proses manajemen proyek, di mana subbab pertama terkait dengan tahap inisiasi, subbab kedua terkait dengan tahap planning, subbab ketiga terkait dengan tahap executing, subbab keempat dan kelima terkait dengan tahap monitoring dan controlling, subbab keenam terkait dengan tahap penutupan dari sebuah proses, kira-kira itu ya. Jadi hati-hati ketika saya membahas subbab 4.1, maka pola pikir kalian adalah subbab 4.1 itu berada pada tahap inisiasi. Lalu ketika saya membahas subbab 4.2, subbab 4.2 itu berada pada tahap perencanaan. Ketika saya membahas subbab 4.3, maka ada pada tahap executing sebuah proses. Ketika saya membahas subbab 4 sampai 45, maka yang dibahas itu pada tahap monitoring dan controlling. Terakhir pada subbab 4.6 yang dibahas adalah pada tahap penutupan sebuah proyek, kira-kira begitu. Jadi bayangannya harus begitu ya. Jadi ketika saya membahas setiap subbab, bayangannya kalian bayangkan sesuai dengan proses manajemen proyeknya. Oke ya. Saya kembali ke bawah. Sudah terlihat ya sebesar ini ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Oke. Kita mulai pada subbab 4.1 ya. Saya tidak akan merujuk ke bawah ya. Saya cukup baca gambar ini saja. Saya kira sudah bisa saya jelaskan. Oke, jadi panduannya adalah setiap subbab pasti ada yang namanya input. Oke ya, setiap subbab itu pasti ada yang namanya input, ada yang namanya tools and technique, dan ada yang namanya
output. Oke ya. Jadi kalau kita bayangkan subbab ini sebagai sebuah proses, maka proses atau subbab 4.1 mengembangkan project charter atau dokumen-dokumen project, kesepakatan project itu baru bisa dimulai kalau inputnya sudah ada. Ya. Jadi 4.1 ini baru bisa kita eksekusi kalau inputnya sudah ada semua. Jadi kalau inputnya belum ada, berarti kita belum bisa memulai pengembangan project charter. Oke ya. Di pengembangan project charter baru kita bisa mulai kalau inputnya sudah ada. Oke. Sekali lagi, tolong kalian bayangkan 4.1 itu pada tahap proses inisiasi, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di tabel atas ya, antara hubungan knowledge area dengan proses. Jadi 4.1 ada pada tahap inisiasi sebuah project. Oke, sebelum kita membuat project charter, maka harus ada dulu yang namanya apa? Project statement of work. Nah ini ya. Jadi harus ada yang namanya project statement of work. Apa itu project statement of work? Itu adalah dokumen-dokumen pernyataan dari project. Apa yang akan kita bikin? Biasanya pendefinisian dari sebuah project. Project ini adalah project bla 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 gitu. Jadi kalau sudah ada baru kita bisa bikin. Selanjutnya juga kalau ada yang namanya kasus-kasus bisnis. Nah, jadi sudah dikumpulkan semua kasus-kasus bisnis terkait dengan projectnya. Ketiga sudah ada kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan, baru bisa dimulai tahapan ini. Keempat, adanya enterprise environment factor. Jadi kita sudah punya faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi sebuah perusahaan itu yang akan kita lakukan proyeknya. Yang kelima, sudah ada organisasional proses proses aset apa saja yang mempengaruhi dari kegiatan organisasinya. Oke, inputnya sekarang kita sudah ada. Oke, kita sudah tahu tadi inputnya apa saja. Maka selanjutnya adalah bagaimana merubah input ini menjadi output. Ya, jadi bagaimana merubah input ini menjadi output itu adalah yang dibahas pada subbab 4.1. Cara merubahnya adalah Anda melakukan dengan yang namanya tools and teknik. Jadi merubah input menjadi output itu menggunakan yang namanya tools and teknik gitu ya. Jadi bagaimana merubah ini semua tadi? Dengan cara Anda melihat expert judgment. Nah, itu ya. Yang pertama adalah expert judgment. Apa itu expert judgment? Itu adalah para ahli yang sudah terbiasa mengelola proyek yang mirip atau serupa sebelumnya. Misalnya kita mau membangun gedung 100 lantai, maka tenaga ahli yang kita rekrut sebagai seorang expert adalah orang-orang yang pernah berpengalaman membangun gedung 100 lantai juga. Kira-kira begitu ya. Yang kedua adalah facilitation teknik. Apa itu facilitation teknik? Teknik-teknik yang bisa memfasilitasi supaya lahir yang namanya dokumen kontrak atau dokumen kerangka acuan kerja namanya itu ya, dokumen kinerja kira-kira begitu. Nah, itu kira-kira apa yang kita lakukan pada subbab 4.1, merubah input menjadi output menggunakan expert judgment dan teknik-teknik yang memfasilitasinya. Pak, kan saya mah tidak terlalu paham ini tuh apa saja. Karena kalau Anda merasa tidak terlalu paham, Anda coba lihat ke bawah. Nah, lihat ke bawah ditampilkan dalam bentuk yang berbeda kan. Bagaimana input dirubah menjadi output. Anda tinggal baca project statement of work itu apa. Nah, Anda lihat, sorry ya. Apa itu project statement of work? Anda tinggal baca ke bawah gitu ya. Problemnya kan saya sudah pernah baca, jadi saya tidak menjelaskan sampai ke bawah. Saya langsung jelaskannya pada gambar ini. Nanti ya. Jadi bila Anda mau menjelaskan langsung melalui gambar ini,
silakan, tetapi hati-hati, Anda benar-benar harus kuasai dan sudah baca ke bawahnya satu subbab itu. Oke ya, jadi jangan sampai Anda menjelaskan hanya sekedar membaca saja, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Itu saya sambil memberitahu Anda teknik presentasinya nanti, supaya temannya mengerti juga. Oke, selanjutnya adalah pada bab 4.2, mengembangkan rencana pengembangan manajemen proyek. Oke, kita lihat output dari pengembangan ini. Outputnya adalah sebuah rencana dari manajemen proyek. Lihat nih. Oke ya. Jadi outputnya adalah rencana dari proyek manajemen. Maka untuk bisa membuat rencana ini, kita harus sudah punya inputnya adalah project charter tadi yang sudah saya jelaskan dari output ini. Lalu ada output from other process, nanti akan saya jelaskan di lembar selanjutnya. Lalu ada enterprise, environment factor, dan organizational process asset. Coba Anda perhatikan ya. Jadi di sini inputnya ada yang namanya project charter, artinya adalah project management plan tidak akan bisa dibikin kalau ininya belum jadi. Lihat. Oke ya. Jadi output pada subbab sebelumnya akan menjadi input pada proses selanjutnya, di mana 4.2 ini ada pada proses perencanaan atau planning dari proyek. Anda lihat lagi ke atas pada dokumen. Nah, Anda lihat lagi ke atas pada dokumen ini. Nah, ini ya. Oke ya. Tahapan ini selesai, bisa dilakukan kalau apa? Tahapan ini dilakukan kalau proses inisiasinya sudah selesai dilakukan dan menghasilkan yang namanya project charter. Nah, itu kira-kira ya. Oke, tadi dikatakan ada other project output gitu ya. Sorry ya, saya kembali lagi ke bawah supaya nggak pusing. Output from other process. Oke ya. Nah, di sini ya, harus ada output from other process. Anda lihat output from other process itu apa? Nah, lihat. Sorry, 42 ya. Saya bukan 41. Nah, ini. Oke ya. Nah, lihat output from other process. Apa sih output from other process itu? Itu adalah proses-proses output yang dihasilkan oleh proses lain. Apa saja yang dihasilkan oleh proses lain itu? Lihat. Yang dihasilkan oleh proses lain adalah communication management plan, cost management plan, human resource plan, procurement management plan, dan seterusnya. Di mana ini dibuat? Ini dibuat di, kita lihat ke atas. Lihat ke atas. Nah, ini. Dibuatnya di mana? Nah, ini lihat. Dibuat di sini. Chapter 5 sampai chapter 13. Dibuat pada chapter 5 sampai chapter 13 pada tahapan planning. Oke ya. Dari sini kita bisa paham nih bahwa ternyata 4.2 develop project management plan itu baru bisa dilakukan kalau 5.1, 52, 53, 54 sampai dengan 13.2 itu selesai dilakukan. Ketika itu sudah selesai dilakukan, maka kita bisa bikin develop project management plan. Paham ya? Nah, saya memberitahu Anda bagaimana struktur cara kerja berpikirnya. Jadi 4.2 baru bisa dilakukan kalau apa tadi output from other process itu sudah ada. Artinya apa? Chapter 5 sampai chapter
13 pada tahapan rencana sudah dilakukan. Oke ya. Itu. Selanjutnya adalah enterprise environment factor dan proses aset. Ini sudah saya jelaskan di sebelumnya, lihat environment faktor dan organizational proses akses. Oke ya. Bagaimana cara mengkonversinya supaya menjadi project management plan? Yaitu dengan expert judgment dan facilitator teknik atau teknik-teknik yang memfasilitasinya. Oke ya. Jadi sekali lagi, pada tahap ini adalah rencana akhir dari sebuah project management plan. Supaya rencananya jadi, maka harus ada dong rencana pada knowledge area yang lain. Rencana biayanya, rencana jadwalnya, rencana resiko, rencana procurement, rencana stakeholder, dan seterusnya baru bisa dieksekusi. Nah, itu kira-kira develop project management plan. Selanjutnya adalah direct and manage project work. Jadi ini ada pada tahapan eksekusi. Jadi pada tahapan eksekusi, setelah rencana proyeknya selesai, baru kita bisa melakukan eksekusi atau direct and manage project plan. Ya. Nah, ini kita lihat inputnya adalah project management plan. Ini lihat, yang merupakan output dari sebelumnya. Oke ya. Lalu juga inputnya di sini adalah approve change request. Apa itu approve change request? Adalah sebuah dokumen yang akan ada ketika kita melakukan direct and manage project work. Jadi misalnya kita sebagai mandor, kita sebagai mandor atau supervisor, kita melihat proses eksekusi dari sebuah proyeknya. Ketika kita lihat ternyata ada keliruan pada saat eksekusi itu, kok kenapa tidak sesuai dengan rencana. Ya, karena tidak sesuai rencana dibutuhkanlah sebuah perubahan, maka perubahan itu haruslah perubahan yang sudah disetujui oleh si manajer project yang dinamakan approve change request. Oke ya. Nah, untuk poin 3 dan 4 sama saja sudah dijelaskan di sebelumnya. Oke ya. Oke. Apa saja yang dihasilkan pada tahapan ini yang kita lihat? Yang pertama adalah deliverable. Apa itu deliverable? Deliverable adalah aktivitas yang sudah selesai, kegiatan yang sudah berhasil dieksekusi. Lalu yang kedua adalah work performance data. Apa itu work performance data? Data-data atau dokumen tentang kinerja dari proyeknya. Oh, yang ini sudah berhasil dieksekusi, kita berhasil dieksekusi, kita checklist. Yang ini belum berhasil dieksekusi, kita cakra, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, change request. Change request itu apa? Itu adalah perubahan-perubahan tadi ketika kita menjadi supervisor melihat performance kinerja dari proyeknya ternyata belum tercapai, maka karena belum tercapai perlu dong ada perubahan terhadap proyek. Ya. Perubahannya terkait dengan apa? Apakah terkait dengan waktu? Apakah terkait dengan aktivitas? Apakah terkait dengan lingkup? Apakah terkait dengan procurement atau apa? Harus di-approve. Kalau sudah di-approve, maka jadi yang namanya approve change request. Ya. Nah, kalau perubahannya sudah ada, maka perlu ada update. Jadi rencana proyeknya di-update kalau ternyata ada perubahan. Serta proyek dokumennya juga di-update. Oke ya, itu kira-kira tahap direct and manage project work. Selanjutnya adalah tahap monitoring dan controlling. Proses monitoring dan controlling pada subbab 4.4 ini terdiri dari dua knowledge area atau dua subbab knowledge area. Yang pertama adalah tahap monitoring and control project. Kita melakukan proses monitoring dan kontrol. Kita lihat proses monitoring dan kontrol itu harus ada apa dulu baru bisa dilakukan ya.
harus ada yang namanya project management plan. Sudah saya jelaskan di sini ya, project management plan itu apa. Karena direkam nanti kalian kembali lagi saja rekamannya dilihat. Lalu ada yang namanya schedule forecast. Schedule forecast itu dapatnya dari mana? Kita lihat ke bawah 4.4. Schedule forecast dapatnya dari mana? Ya, ke bawah. Schedule forecast itu dapatnya dari mana? 4.4. Schedule forecast itu dapatnya dari mana? Kita lihat. Sini inputnya adalah schedule forecast. Mana lihat, sorry. Nah, schedule forecast. Itu ya. Dari sini kita bisa lihat schedule forecast itu dapatnya dari kegiatan chapter 6.7. Anda buka chapter 6.7, gimana cara bikin schedule forecast, paham ya? Nah, terus ke bawah buka chapter 6.7 yang nanti akan dijelaskan oleh kelompok yang menjelaskan chapter 6. Ya. Nah, itu kira-kira apa teknik dalam membaca dokumen ini, gitu ya. Jadi hati-hati, Anda harus tahu juga hubungannya kemana dan di mana input ini dapatnya atau dihasilkan oleh proses yang mana, gitu ya. Jadi nggak sembarangan, jangan baca dengan sembarangan, saya kira begitu. Ya, schedule forecast tadi ada, lalu cost forecast. Anda cari lagi cost forecast itu dihasilkan pada subbab yang keberapa, kan gitu. Lalu validasi change itu ada di subbab berapa, work performance information ada di subbab berapa, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan sebuah output. Apa itu outputnya? Rencana-rencana perubahan, work performance report, project management plan, dan project ya, dokumen yang di-update. Caranya gimana merubah input menjadi output ini? Anda lihat tools and tekniknya, pakai expert judgment, analytical, teknik, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Itu kira-kira teknik cara membacanya. Sama yang ini juga ya, performance integrated control. Dia baru bisa dilakukan kalau inputnya sudah ada. Tahu inputnya dari mana, Anda buka ke dokumen 4.5, diagramnya, hubungannya inputnya dapat dari mana, dari subbab mana, nanti menghasilkan output untuk subbab yang mana, itu kira-kira. Oke, cara merubahnya menggunakan tools dan tekniknya. Yang harus diingat adalah tadi kembali ke atas 4.4 dan 4.5 pada proses atau tahapan monitoring and controlling. 4.6 pada tahapan closing, 4.3 pada tahapan executing, 4.2 pada tahapan planning, 4.1 pada tahapan inisiasi dari sebuah proyek. Oke ya, jadi itu kira-kira. Sisanya silakan Anda baca ke bawah. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan, mangga. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, cukup ya. Jadi kuliah hari ini saya ingin menekankan bagaimana cara baca dokumen ini ya. Anda lihat 4.1 di tabel atas, di tabel di atasnya di sini. Nah, ada pada tahap apa saja. Setelah begitu, Anda lihat input, proses, dan outputnya. Input, proses, outputnya. Nah, Anda lihat input, proses, dan outputnya. Inputnya dihasilkan oleh chapter berapa, subbab berapa, outputnya digunakan untuk chapter berapa, subbab berapa. Oke ya, jadi dokumen ini adalah sebuah dokumen yang terstruktur yang menjelaskan setiap chapter akan terkait dengan chapter yang lain. Bisa lihatnya di mana? Anda lihat di setiap dokumen hubungan ini. Kita lihat ya, ini ya. Dokumen-dokumen hubungan ini nih. Nah, dokumen-dokumen hubungan ini. Oke, tadi ada yang mau tanya, silakan. Pak, di-record, Pak. Oh, di-record ya. Di-record sama teman kamu siapa tadi? Junior tadi.
Siapa, Pak? Oke ya, jadi Junior. Anda harus pahami tabel yang di atas di chapter 3, lalu Anda harus pahami dari setiap subbab itu input proses outputnya, lalu dari setiap subbab Anda harus pahami juga apa? Anda harus pahami gambar-gambar ini. Gambar flow-nya, data flow-nya. Data flow diagramnya. Kalau Anda pahami itu, Anda kuasai seluruh dokumen ini. Oke ya, itu pesan dari saya. Jadi cara menjelaskannya juga seperti itu. Anda jelaskan apa ini, dari sini Anda lihat ke atas terdiri dari proses apa saja di chapter 3, lalu Anda lihat hubungan antara subchapter ini dengan subchapter yang lain arahnya kemana. Oke, itu kira-kira. Mangga, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup ya, jadi Anda harus baca ya. Kalau Anda tidak baca, Anda tidak tahu benang merahnya atau hubungan antar antar subbab atau antar chapter kira-kira gitu. Jadi silakan nanti minta ke temannya tadi yang merekam dilihat berkali-kali cara bacanya seperti apa, Anda sudah paham, lalu Anda bikin bahannya. Kita akan ketemu lagi pada saat setelah UTS. Oke ya, itu kira-kira cukup. Kalau dari saya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Oke, kalau cukup, tolong tadi Yuniar atau siapa yang merekam. Nanti setelah rapat ini diakhiri, rekamannya apa akan mulai merender ya. Jadi memang akan agak lama tergantung kecepatan dari si laptopnya. Anda tunggu saja sampai selesai dan keluar folder di Windows Explorer-nya ya. Jangan Anda cancel. Kalau Anda cancel, rekamannya gagal nanti. Oke, Yuniar? Iya, Pak. Ini di Nah, oke stop ya. aja ya, Pak. Ya. Nah,